Hai Goreng Bayang, jangan lupa dukung Robby Maestro Channel, channel burung paling mantap. Kalau saya amatin, oh ternyata Kaisar seperti ini, seperti ini. Jadi saya pasrahkan ke joki saya, si Eko itu. Saya hanya lihat rekaman-rekaman video laporan dari sana. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regret. Ngerem ya. Iya. Itu saya di sini itu selama beberapa hari saya fokus ke Kaisar terus. Ya. Di sini itu merekam penampilan Kaisar di Kendal ya. Dia hanya kurang sesuatu ini, dia hanya kurang power. Apa kok? Dia hanya kurang power. Ini masalah power sih sebenarnya bagi saya paling mudah. Iya, Ya. paling mudah ya. Dia hanya ada kesalahan settingan sedikit. Itu aja ya. Jadi pas ketika menjelang Silirejo itu saya punya feeling dan saya panggil, saya udah lama nggak geber. Udah lama nggak geber. Udah lama nggak geber. Ya, Terakhir kapan lo? sejak Jenderal sakit, terus dilanjut bajak laut juga cedera ya. Saya nggak geber, memang nggak ada semangat. Oh, udah nggak ada semangat. Atau ini kok saya kok lihat Kaisar kok agak semangat ya, pikiran saya fokus ke sono terus. Iya. Saya mikir, setelah beberapa hari saya panggil joki saya. Kok sini duduk, saya minta izin ya kok. Kenapa om? Saya pengen geber Kaisar, boleh nggak? Loh boleh om. Bolehnya jangan karena Kaisar punya saya. Jangan, kamunya harus ikhlas. Kalau kamu ikhlas ngasih ke saya, kalau kamu asal jangan, pokoknya harus ikhlas aja. Jangan ada kependem rasa wah diambil si bos gitu kan, jangan. Enggak om, saya ikhlas om, beneran saya ikhlas, beneran. Nggak ada yang terpendam dikit, nggak ada om, saya ikhlas. Nah, oke kok. Saya mau cerita ya kok ya. Kenapa saya minta? Saya feeling kok. Saya feeling saya dapat settingannya. Nanti kamu saya kasih tahu. Setelah giring burung pakai apa harus gimana? Kamu saya kasih tahu. Nah, akhirnya udah lama gak geber nih ya. Ditambah lagi berat badan saya naik banyak banget. Sejak pegang Jenderal itu saya sekarang naik 8 kilo loh. Naik 8 kilo. Dari 93 sekarang jadi 101. Saya kemarin geber itu 101 beratnya. Itu seneng apa karena apa? Ya karena saya banyak ini ya, no action ya, jarang gerak yang tadi saya aktif di lapangan, geber ya. Ternyata memang kemarin setelah geber saya timbang lagi, saya turun 1,5 kilo loh. Wah, lumayan dong. Lumayan. Karena memang banyak pergerakan ya. Iya, lumayan. Itu hari Kamis kedatang ke lapangan, saya lihat burung-burung saya yang lain ya. Ini nggak bisa ikut, ini nggak bisa ikut, ini nggak bisa ikut. Saya bawa 5 tuh. Oh, Joki bilang 5. bawa 5 burung. Joki bilang 5 yang Itu bisa. siapa aja kok? Boleh diceritain dulu nggak kok? Tesla, Prasasti. Tesla ini burung juara kenceng banget di Selatri. Tesla ya. Ya, ini dibeli oleh salah satu investor saya juga. Tesla burung kenceng banget. Terus Prasasti ini anakan sendiri. Oh, Prasasti anakan sendiri dilatih oleh tim TJ Sansan. Di Legok dia juara. Juara juga ya. Juara 1. Juara 1. Memang bagus penampilannya. Terus ada lagi si Urat Madu UM. Ini ya, ini jebolan SSB. Jadi ini burung-burung yang beli ini memang burung-burung investor. Kalau saya sendiri sih memang jarang beli ya, pakai anakan sendiri gitu. UM ini burung bagus dan juara. Terus tambah lagi Bemo ya kan? Yang udah kemana-mana tuh ya. Bemo sebelumnya dia di Silirejo pralombanya gagal. Sebelumnya hanya juara 7 di PPIP Mobilan. Oh, yang kemarinnya PPIP. Bemo. Terus ini si Kaisar ini. Ini ada 5. Ada 5 ya. Ada 5. Begitu saya pegang, begitu saya lihat, ini nggak bisa main. Tesla nggak bisa main.
pasti nggak bisa main. Dengan badan seperti ini saya pegang semua, ini nggak bisa main. Terus sih urat madu ini sama dia bisa main, tapi hanya lolos aja. Dia tanding 2-3 kali, maksimal 3 kali, dia udah nggak kuat. Cuma saya nggak nyampaikan itu ke joki. Takut down. Iya, takutnya. Bemo pun saya perkirakan ini hanya tampil 3 kali, 4 kali maksimal. Itu kenapa kok power? Dan Kenapa? ketika saya lihat Kaisar, ini burung lagi fit banget, badannya bagus banget, dia lagi bener-bener top perform ya. Lagi on fire lah. Ya. Awalnya memang udah Kaisar aja yang daftar, yang lain nggak usah. Tapi saya lihat si joki ini kan Mukanya. kayak gimana gitu kan, udah sok daftar aja. Kalau nggak percaya ya, Kita tes aja buktikan. daftar. Prasasti sama Tesla kita daftar dulu sama Kaisar, sama Bemo. Kita lihat gitu terbang, Tesla ketinggalan. Terbangnya udah kayak burung bango, burung blekok gitu. Iya. Udah nggak bisa ngejar, burungnya begini lemes. Prasasti nggak mau turun. Terus si Bemo masih bagus. Cuma saya kan bilang untuk 1 kali terbang, 2 kali terbang, sampai 4 kali terbang dia masih bisa bagus. Selanjutnya nggak bisa. Si Kaisar ini dia memang performnya bagus banget. Jadi sampai hari Minggu itu akhirnya cuma lolos 3. Ya, hari Minggu lolos 3 si Bemo, Kaisar, terus satu lagi UM ketika tanding di babak kedua langsung kalah. Ke babak kedua kalah. Persis seperti apa yang saya prediksikan. Iya. Dan Bemo babak kedua lolos. Kaisar lolos. Babak ketiga Bemo kalah. Kaisar masih masuk. Ini seperti perkiraan saya persis. Kaisar maju terus dan sampai akhirnya bisa membuktikan juara. Ya, setelah itu ya memang perjuangannya nggak gampang Panjang ya. Karena di lomba itu sendiri itu memang istilahnya tumplek ya, karena akhir tahun dan itu hadiah terbesar selama ini di wilayah ini ya, Jateng ya. bahkan di kayaknya seluruh Indonesia deh hadiah tertinggi 125 juta ya untuk Penutup tahun ya, kolongan bebas. Dan memang pesertanya ada dari wilayah Jabodetabek datang ya, dari Iya, rame. dari Jateng, dari Magelang datang. Memang isinya burung-burung spektakuler ya. Wah, burung-burung kayak bom gitu kan, lihat sendiri ya. Itu keren banget. Nah, tadi cerita yang tadi tuh Koyun, ketika akhirnya geber nih, gimana nih? Ya, yang geber 101 kilo ini ngegeber gimana? Ya memang awalnya sempat agak maju mundur, tapi saya yakin kok. Saya ada feeling ini Kaisar dengan dibeginikan, dengan saya yang geber bisa juara. Yang penting problemnya di saya sendiri nih ya. Belum disebut. Di masalah badan. Nah, terlalu gede, saya takut nggak lincah. Maklum kenaikannya 8 kilo. Iya. Ya kan. Waduh, gimana ya? Terus Kaisar itu saya baru pegang kali itu. Saya takutnya yang namanya joki lomba itu ya. Kita harus dari jauh pun kita harus tahu burung kita yang mana gitu kan. Jangan sampai kita salah geber yang digeber musuh itu. Cuma ada waktu 4 hari kan ya, dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kita baru tempur 3 hari. Saya semoga bisa pelajari, saya bisa tahu Kaisar yang mana adaptasi ya di udara nih ya. Nah, ternyata saya bisa hari Minggu dan puji Tuhan ada hasilnya juara 1. Nah, itu waktu ngegeber itu apa, sakit badan apa gimana kok? Gitu. Apa? Ya jadi gini, awalnya memang ini burung ya, saya setting di hari Minggunya, saya naikkan powernya. Yang terjadi ketika hari Minggu awal, waduh powernya gede banget, giringnya terlalu edan, jadi dia nggak bisa diem. Jadi selama masuk undang-undang panitia itu ketika kamu berangkat, dia begini terus, sampai akhirnya dia capek kan. Buka mulutnya itu lebar banget.
dan agresivitasnya tinggi banget. Memang di penampilan awal saya geber sampai babak ke-6 itu nggak pernah ngeluarin suara teriakan. Dan gebernya cuma santai aja, ternyata bungut Ngebom. Iya, ngebom terus. Waduh, kalau begini nanti habis tenaga nih ya kan. Setelah babak ke-7 ternyata mulai berkurang karena dia capek. Nah itu di situ saya sempat, aduh apa yang saya prediksi bakal habis tenaga nih ya. Iya. Ini kayaknya terjadi deh. Tapi saya berpikir lagi, harus berpikir tenang. Saya nggak boleh kalut, nggak boleh takut kan. Apa yang harus saya lakukan dalam keadaan seperti itu? Memang biasanya sebelumnya kalau joki yang geber ya, hari Minggu saya tugasnya sebagai montir aja. Jadi setting-setting di lapangan itu. Wah saya harus bisa. Ya, ketika babak segini kita harus apain? Babak segini kita harus apain? Dan memang ada sempat grafik menurun ya waktu setutnya nggak keluar ya. Oh sempet ya? Sempet. Dan memang waktu itu kebetulan yang ketemu Sutra ya. Ketemu Sutra Di awal ya sebelum final itu sempat ketemu. Itu nggak tahu mungkin karena badan saya nggak pernah olahraga ya. Jadi saya geber udah menang jauh dari atas. Itu saya kram otot sayap di sini itu di pinggang sakit di otot sayap. Oh iya di belakang itu sakit banget. Jadi saya sempat gitu kan, sakit banget, ditahan dulu sempat. Saya pikir sih saya nggak berhenti ya, tapi ternyata setelah saya selesai geber, wah itu yang teman-teman saya dari Tegal, kok ngapain kok gebernya berhenti, nggak mau ditancap terus. Aduh kamu nggak tahu aku tadi kram, ini begitu turun ini kram. Waduh ini kalau saya nggak paksa saya kalah. Sutranya udah dari atas udah makin kencang, ya kan. Akhirnya saya paksain tambah lagi jebret. Hasilnya untungnya draw. Tapi saya sakit yang lumayan waktu itu. Jadi akhirnya peregangan ya. Untungnya cepet beres. Karena mungkin ini kali terlalu nafsu kali kok. Atau biasanya saya ada warming up kalau terlalu nafsu. Mau geber. Singkat karena aja. Saya nggak olahraga, nggak pernah olahraga lama ya, nggak pernah nge-gym lagi. Jadi memang harus warming up itu perlu buat peregangan otot. Karena otot akan kaget. Nah itulah di situ kaget ya, kram. Tapi syukurlah udah terlewati. Menang, hilang saya lihat, tapi feeling saya akan bertemu Sutra kembali. Ya, saya lihat burung yang sisa ini Sutra masih unggul. Semoga saya bisa bertemu di final. Ya. Memang sesuai sama ini ya feeling saya. Saya bilang ke joki saya, kayaknya besok aku final ketemu Ken Buddha, Mas Julian. Oh gitu. Iya, ternyata bener ya. Sutra lolos sampai final kita ketemu, dan di final itu memang ya ini nggak lepas dari dukungan teman-teman ya dari tim Begal itu memang luar biasa. Begal dukung saya ya, kekompakan kita memang ya saya salut ya. Jadi support semua, ayo geber ya, habisin, jangan kayak tadi geber apaan orang lagi sakit kram. Ya saya yakin udah tenang aja. Jadi memang salah satu teknik geber itu kita harus pede ya, nggak boleh kita takut gitu ya. Jadi memang final akhirnya ketika datang dari jauh saya udah tahu Kaisar, dan setelah saya tahu Kaisar saya yakin menang. Dan ternyata memang menang. Itu udah sakit, masih sakit? Udah enggak. Udah enggak, karena menang, karena jadi hilang. Iya. Nah setelah menang tuh semua udah pasti, wah rasanya gimana kok? Makanya saya sampai minta ke joki saya, tolong saya pengen geber kali ini aja, nanti habis itu mau geber lagi nggak apa-apa. Oke. Gitu. Nah sekarang kok kenapa yang di bawah 5 kok? Nggak di bawah 10, 15 kan biasanya kan mabung om. Ini memang musimnya mabung. Oh mabung. Fokus saya itu nanti di padel di Maret, itu bulan Maret. Itu bulan tempur. Pas tuh ya. Iya, tapi kalau Maret itu kita bertempur tanpa Kaisar. Iya. Jadi ya, nanti kita semua ketemu di padel ya om ya. Ya, tapi kan masih banyak pasukan-pasukan saya yang lain yang lagi pada istirahat. Ini saatnya saya pembenahan ya. Memang
nggak tahu ada problem apa di kandang player yang sampai menyebabkan player saya ini badannya pada rusak semua. Itu saya sempat emosi gitu saya. Rusak semua. Kecuali satu kaisar. Dari sekian banyak burung yang badannya benar kaisar. Itu kan, wah ini kan berarti ada faktor nggak beres. Iya. Ya kan. Saya harus turun tangan. Jadi memang saya lebih aktif di kandang saya di Jasem itu. Sebagian burung saya taruh bersama rampok. Jadi saya pegang sendiri. Nantinya saya pegang sendiri. Untuk memotivasi joki saya. Jadi wah si bosnya mau turun tangan. Dia pasti takut kalau burung dia ini yang rawatan dia nanti akan kalah dengan rawatan saya. Udah pasti dia takut diomelin, ya kan. Iya. Betul. Tapi seenggaknya bisa buat motivasi. Saya sendiri pun bersaing dengan joki saya memang. Bersaing ya, dalam bersaing rawatan, sehat tapi ya. dalam rawatan dan dalam mencari prestasi. Kebetulan saya sengaja bilang saya turun gunung karena skor kita udah sama. 2 sama. Nah, 2 sama. Iya, 2 sama. Udah, saya turun lagi. Gitu. Oke, Goyun, kita udah banyak cerita nih masalah si Kaisar ini. Nanti kita di padel, maksudnya semua pemain-pemain merpati ini akan ketemu lagi di padel ya, Koyun ya. Nah, Koyun juga nurin rampok nggak, Koyun? Memang targetnya di padel. 520 juta setengah M lebih loh. Gila. Hadiahnya nih nanti ada program sendiri nih, kita ngejelasin bakal sama panitia dari tim event Padel Cup ya. Gitu aja Koyun, nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan selamat buat Kaisar yang udah menjadi fenomenal akhir tahun 2021. Dia adalah pemegang juara 1 lomba mobil, lomba merpati kolongan event mobil di Silirejo. Di penghujung tahun rezekinya ke tim Baron, dan mudah-mudahan di tahun 2022 ya burung-burung tim Baron juga bisa selalu eksis dan stabil menjuarai podium-podium di lomba-lomba. Semoga ya terima kasih udah mau diwawancara. Ini sibuk banget ini si Koyun nih. Ini kandang baru nih ya Ini kandang ketiga ya. Kandang ketiga. Ini desainnya saya bikin desain vintage. Ini yang kita tempati sekarang ini nantinya kandang umbaran. Kandang umbaran ini. Ya, nanti kita bikin konten buat sini ya Ya, boleh. Nanti kita bikin nih, ada lagi nih. Nanti kalau udah jadi boleh. Siap. Ini. Masih boleh ya ya. Makasih ya Sama-sama.